Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di portal belajar online. Bagaimana kabarnya? Semoga tetap sehat-sehat selalu dan bisa terus semangat dalam belajar matematika. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar menghitung ukuran pemusatan data yang di dalamnya ada min, median, dan modus, tapi dari data berkelompok. Nah, untuk menghitung min, median, modus dalam data berkelompok, kalian harus merubah data tersebut ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi terlebih dahulu. Nanti Bapak akan jelaskan di dalamnya bagaimana cara merubah tabel distribusi frekuensi tersebut, dan juga ada beberapa rumus yang nanti akan Bapak jelaskan. Silakan terus disimak video ini dan selamat belajar. Video kali ini kita akan belajar matematika dengan materi pembahasan ukuran pemusatan data untuk data yang berkelompok. Nah, untuk data yang berkelompok ini kita hitung harus dari tabel distribusi frekuensinya. Nah, ada beberapa rumus dalam ukuran pemusatan data. Yang pertama ada rumus untuk mencari rata-rata, kemudian mencari median, dan juga mencari modus. Nah, itu yang akan kita cari. Nah, sekarang kita tuliskan terlebih dahulu rumus-rumusnya untuk mencari min, median, dan modusnya. Nah, kita tulis dulu judulnya, ukuran pemusatan data. Untuk data berkelompok. Nah, untuk data yang berkelompok, yang pertama itu ada rata-rata atau disebut juga min, disimbolkan dengan X bar. Kemudian itu ada dua cara untuk mencari rata-rata pada ukuran pemusatan data untuk data yang berkelompok. Cara yang pertama itu rumusnya kita hitung rata-ratanya itu X bar sama dengan sigma jumlah dari F dikali XI dibagi dengan jumlah F. Nah, Bapak jelaskan satu persatu dari rumus ini. F itu adalah frekuensinya, frekuensi kelas. Nah, sedangkan XI itu adalah nilai tengah kelas, nilai tengah kelas. Nilai tengah kelas itu misalnya gini, misalkan ada kelasnya itu dari 21 sampai 25. Maka kita tinggal hitung nilai tengahnya. Mencari nilai tengah seperti mencari nilai tengah di data tunggal. Berarti kita tulis 21, 22, 23, 24, 25. Karena ini jumlah datanya ganjil dari 21 sampai 25 itu, maka kita bagi dua data itu. Nah, yang di tengah ini adalah XI-nya. Ini adalah XI-nya. Nah, kalau misalkan datanya genap, misalkan dari 20 sampai 25 kelasnya itu, maka kita tuliskan 21, 22, 23, 24 dari 20 ya. 20, 21, 22, 23, 24 dan 25. Ini kita bagi sama banyak datanya. Nah, yang di tengah ini adalah XI-nya. Maka mencari XI ini 22 ditambah 23 kemudian dibagi 2, hasilnya 22,5. Silahkan kalau ingin membuktikan menggunakan kalkulator saja supaya lebih cepat. Nah, itu. Nah, sigma ini adalah menyimbolkan bahwa itu adalah jumlah itu. Nah, sedangkan cara yang B itu kita pakai rataan sementara.
atau kita gunakan XO bar itu untuk rata-rata sementara. Rumusnya R itu sama dengan XO bar ditambah dalam kurung sigma F dikali D dibagi dengan sigma F. Nah, XO bar itu adalah rata-rata sementara. Ini XO bar itu rata-rata sementara. Sedangkan D itu, F itu sama ya, F itu frekuensi kelasnya, frekuensi keseluruhan, berarti kan di sini jumlah frekuensi, berarti jumlah datanya berapa. Ini juga sama, F yang ini juga sama seperti itu. Nah, kalau D itu kita hitung dari XI dikurangi XO bar. Nah, seperti itu. Ini untuk mencari rata-rata. Nah, kalau misalkan kita mau mencari median, gimana mencari median? Rumusnya untuk mencari median, nah, kedua ya, mencari median atau bisa disebut juga nilai tengah. Rumusnya itu adalah R sama dengan tepi bawah kelas median ditambah dalam kurung 1/2n. Kenapa 1/2n? Karena median itu membagi data sama banyak antara kanan dan kirinya, maka itu setengah kalinya. Nanti beda lagi kalau kita mau mencari kuartil 1, kuartil 3, desil dan juga persentil. Nah, ini dikurangi dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas median, kemudian dibagi frekuensi kelas mediannya, kemudian dikalikan dengan I. Interval I itu adalah, nah nanti Bapak jelaskan satu persatu ya. Nah, kita jelaskan. Nah, tepi bawah kelas median ini, kita ulang. Tepi bawah kelas median ini adalah TBME itu tepi bawah kelas median. Nah, misal seperti ini. Misal kita sudah tentukan nih kelas median ini itu ternyata kelas yang datanya itu dari 30 sampai 35. Misal. Nah, TBME ini bisa kita lihat dari sini nih. 30 yang ini itu 30 itu dikurangi 0,05, setengah dari datanya. Nah, 30 dikurangi 0,05 itu adalah 29,5. Nah, ini adalah tepi bawah kelas mediannya. Tapi terlebih dahulu kita harus tentukan kelas median itu terletak di mana. Nah, sedangkan yang ini frekuensi kumulatif kelas FK itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Nah, misalkan contoh gini, di sini ada kelas, misalkan di sini nih, ini kelas, kemudian di sini ada frekuensinya. Nah, misalkan kelasnya itu di sini ada, di sini ada, di sini ada, di sini 30 sampai 35. Ini 2, ini 5, ini 3, ini 10. Misalkan seperti itu. Misalkan kita sudah tentukan ini adalah kelas median. Ini kelas median. Maka FK-nya itu kita jumlahkan ini ke sini. Ini jumlahkan ke sini. Nah, ini itu adalah FK-nya. Nah, FK itu didapat dari sini. Seperti itu. Kalau interval, I itu adalah interval. Interval itu sama dengan panjang kelas. Nah, interval itu sama dengan panjang kelas. Gitu. Kalau ini FME itu frekuensi kelas median.
F kelas median. Nah, misalkan di sini itu kelas median, maka ini yang disebut dengan FME-nya. Itu. Nah, itu untuk mencari median atau nilai tengah. Tinggal kalian nanti masukkan angkanya, terlebih dahulu kalian jumlahkan, operasikan yang ada di dalam kurung. Nah, yang di dalam kurung itu harus didahulukan, jangan ditambahkan terlebih dahulu terhadap tepi bawah kelas mediannya. Seperti itu. Nah, yang terakhir itu kita ada modus. Nah, yang terakhir ada modus. Modus itu rumusnya MO sama dengan tepi bawah kelas modus ditambah D1 dibagi per D1 ditambah D2 dikali dengan I. Nah, tapi D1 dan D2 ini itu berbeda dengan mencari rata-rata yang menggunakan rata-rata sementara yang tadi. D1 ini, nah kita jelaskan satu persatu ya, poin dari poinnya. Tepi bawah kelas modus itu adalah tepi bawah kelas modus. Tepi kelas modus, misalkan seperti ini. Ada sebuah tabel distribusi frekuensi, di sini kelas, kemudian di sini ada frekuensinya. Kemudian di sini tabel distribusi frekuensi ini ada 25 sampai 30. Nah, di sini 2, ini 3, ini 4, ini 10. Nah, ini frekuensi paling besar kan? Nah, yang ini frekuensi paling besar. Maka tepi bawah kelasnya itu adalah yang ini. 25 dikurangi setengah dari data itu, dikurangi 0,5. Jadi 24,5 yang tadi. 24,5. Nah, sekarang kalau misalkan D1-nya di mana nih? D1-nya. D1 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelum kelas modus. Nah, kalau misalkan D2 itu selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudah kelas modus. Seperti itu. Nah, I itu adalah interval. Interval itu sama dengan panjang kelas. Yang dari sini ke sini kayak itu I atau P bisa disebut juga. Gitu. Nah, itu rumus-rumus dari mencari ukuran pemusatan data min, median, modus. Nah, sekarang kalau gimana kalau misalkan kita disuruh untuk mencari dari kuartil 3 dan kuartil 4. Kalau kita mau mencari kuartil 3 dan kuartil 4, misalkan kita disuruh mencari kuartil 3. Nah, misalkan nih sini, misalkan kita disuruh mencari kuartil bawah Q1 berarti kuartil bawah itu Q1, maka rumusnya itu berasal dari rumus median, hanya tinggal dirubah saja kan. Kalau median itu setengah N, berarti kalau Q1 itu sama dengan 1/4 N. Kalau Q3 itu sama dengan 3/4 N. Kita tinggal rubah aja. Kalau misalkan rumus median itu ME sama dengan tepi bawah kelas median ditambah dalam kurung setengah N dikurangi FK per FME dikalikan dengan interval.
Berarti kalau Q1 kita mencari Q1, maka itu Q1 tepi bawah kelas Q1 ditambah dalam kurung 1/4N dikurangi FK dibagi FQ1 dikalikan dengan I. Nah, begitupun kalau kita mau cari Q3, maka rumusnya berubah menjadi tepi bawah kelas Q3 ditambah dengan 3/4N dikurangi FK dibagi FQ3 dikalikan dengan I. Seperti itu. Nah, itu untuk mencari kuartil bawah, kemudian kuartil atas, Q3. Seperti itu. Silahkan kalian dipahami terlebih dahulu dan sambil ditulis dari rumus-rumusnya. Nah, nanti kita lanjutkan di contoh soal. Baik, kita lanjutkan kembali pembelajarannya. Sebelumnya tadi Bapak sudah jelaskan contoh-contoh dari ukuran pemusatan data untuk data kelompok mulai dari rumus min, median, dan juga modus. Sekarang bagaimana kalau misalkan kita terapkan ke dalam soal? Bapak berikan soal data 60 ini. Nah, data dari 60. Maka di sini pertanyaannya itu adalah hitunglah min, median, dan modusnya. Nah, kita tidak bisa langsung mencari min, median, dan modus. Maka yang pertama kita harus membuat dulu dari data 60 nilai ini ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Kita buatkan dulu ini. Nah, untuk membuat tabel distribusi frekuensi, kita buat dulu TDF-nya. Mulai dari menghitung yang pertama itu jangkauan J. J itu sama dengan X max dikurangi dengan X min. Nah, maksimalnya berapa? Data nilai maksimalnya ini. Maksimalnya. Nilai minimumnya ini. Berarti di sini kalian 98 kurangi dengan 10. Ini sama dengan 88. Kita sudah temukan jangkauannya. Yang kedua, kita cari banyak kelas K. K itu rumusnya 1 ditambah 3,3 log N. Nah, N-nya itu adalah 60. N-nya itu 60. Nah, kita masukkan angkanya ke dalam rumus banyak kelas ini sama dengan 1 ditambah 3,3 log 60. Ini sama dengan 1 ditambah 3,3 log 60 itu berapa? Log 60 itu setelah dibulatkan itu jadi 1,78. Kalian ini kalikan terlebih dahulu baru dijumlah dengan 1. Nah, gitu. Maka ini hasilnya sama dengan itu 6,87. 6,87. Maka ketika dibulatkan itu kita boleh pakai 6 atau boleh pakai 7. Di sini Bapak pakai yang 7. Itu. Selanjutnya yang ketiga, kita cari panjang kelasnya atau interval kelasnya. I itu sama dengan jangkauan dibagi dengan banyak kelas. Ini sama dengan 88 dibagi dengan 7. Maka hasilnya sama dengan 12,6. 12,6. Ini boleh 12, boleh juga 13. Kita pakai yang 13.
kita pakai yang 13. Itu banyak kelas sudah, panjang kelas sudah, maka kita buat tabel distribusi frekuensi dengan banyak kelasnya itu 13, banyak kelasnya itu 13, dan juga panjang kelasnya banyak kelasnya itu 7, interval kelasnya itu panjang kelasnya 13. Kalian buat tabel dengan ini, dimulai dari data yang terkecil. Nah, Bapak sudah buatkan tabelnya, kita masukkan terlebih dahulu. Nah, untuk langkah-langkah membuat tabelnya sama seperti yang kemarin di video sebelumnya. Nah, ini tabelnya yang sudah kita buat. Kita di sini aja. Nah, cukup. Mudah-mudahan terlihat. Nah, ini. Tapi kalian jangan lihat dulu yang ini, tepi bawah dan tepi atasnya. Kita tidak gunakan ini. Nah, itu digunakan untuk membuat histogram dan poligon dari statistika. Nanti Bapak juga akan gunakan data ini untuk membuat tabel histogram dan poligon. Nah, rumus dari rata-rata itu adalah X bar sama dengan sigma XI dikalikan dengan FI per sigma FI. XI nya sudah Bapak buat nih. Ini itu nilai tengah. Kalau misalkan belum ada, nanti kalian menemukan belum ada, kalian cara menghitungnya seperti ini. Untuk menghitung XI itu, misalkan kelasnya itu 10 sampai 22, maka di sini XI nya itu 10 ditambah 22 kalian bagi dengan 2, itu hasilnya 16. Begitupun yang kelas kedua 23 sampai 35, maka ini 23 ditambah 35 dibagi 2, itu hasilnya sama dengan 29. Silahkan dibuktikan menggunakan kalkulator kalian. Nah, sekarang kita akan menambahkan tabel pada tabel yang sudah ada ini. Kita tambahkan dulu tabelnya ini supaya lebih nyaman. Kita buat dulu tabelnya pakai penggaris ya. Meskipun Bapak juga virtual, ini Bapak gunakan juga penggaris. Sini aja. Kita buat tabelnya lagi satu aja. Tuh. Kita masuk lagi ke sini. Nah, berarti kita buat tabel karena di sini ada ini nih. Nih ada ini. Kita kalikan dulu XI nya dengan FI. Kalikan XI dikali dengan FI, berarti ini 16 ini ya, 16 dikali dengan 3, 16 dikali dengan 3, silakan dihitung hasilnya berapa. Nah, ini 48, terlalu tebal, kita tipiskan dulu tulisannya. 48. Kemudian 29, pakai merah aja lah ya. 29 dikalikan dengan 4, itu hasilnya
116. Kemudian 42 kita kalikan dengan 5. 42 kali 5 itu 210. Kemudian 55 kalian kalikan dengan 8 itu 440. 68 kalian kalikan dengan 14. 68 kali 14 952. 81 dikalikan dengan 21 itu 1701. Yang terakhir 94 kalian kalikan dengan 5. 94 kali 5 470. Nah ini kalian jumlahkan hasilnya berapa, ini jumlahkan. Nah jumlah dari ini itu disebut dengan sigma Fi dikalikan, mau terbalik juga nggak masalah ya, Fi dikalikan dengan Xi. Nah kita masuk ke sini, ini jumlahkan semuanya. Setelah dijumlahkan 48 dijumlah 48 jumlah 116 ditambah 210 tambah 440 tambah 952 tambah 1071 tambah 470, hasilnya itu adalah 3937. Baru kalian masukkan ke dalam rumus 3937 dibagi dengan sigma Fi nya itu yang ini, sigma Fi nya itu. Nah yang itu 60 ini 60 sama dengan hasilnya 65,61 setelah pembulasan. Itu cara untuk menentukan rata-rata dari tabel distribusi frekuensi yang kelasnya, yang datanya itu data data berkelompok. Nah silakan kalian tulis terlebih dahulu. Bapak cukupkan dulu video kali ini sampai sini, nanti ada part 2 dan part 3 nya untuk menghitung median dan modulus. Nah sekian dulu, tetap di rumah, stay at home, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.